Panas hati kaum Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kaum Quraisy kepada Nabi bertukar menjadi kebencian. Kedekatan mereka kepada beliau menjadi jauh. Kebenaran Nabi menjadi dusta dan amal pekerjaan Rasulullah menjadi ejekan. Yang demikian itu terjadi semenjak Nabi mengajak mereka menyembah kepada Allah, mencela Tuhan-Tuhan mereka, dan menyesatkan tiap-tiap orang yang menyembah akan berhala-berhala itu. Mereka pergi kepada paman Nabi dan meminta kepadanya supaya ia melarang Nabi mencela Tuhan-Tuhan mereka dan menyesatkan bapak-bapak mereka. Paman Nabi menjawab permintaan mereka itu dengan satu jawaban yang baik, sedang Rasulullah tetap menyiarkan agama dan meninggikan kalimah kebenarannya. Tidak ada Nabi sesatkan bapak-bapak mereka, dan tidak Nabi gambarkan mereka bodoh dan tidak terpimpin, melainkan sesudah mereka berpegang kepada keterangan dari taklid mereka, Allah berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Kedatangan Quraisy yang kedua kali kepada Abi Thalib. Tatkala kaum Quraisy lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap dalam menyiarkan ajaran beliau dan melihat pembelaan paman Nabi kepada beliau, pergilah mereka yang kedua kalinya kepada paman Nabi itu. Mereka berkata kepada paman Nabi, kami tidak bisa sabar atas makian kepada bapak-bapak kami, membodohkan kami dan mencela berhala-berhala kami. Hendaklah engkau melarang anak keponakanmu, atau engkau izinkan kami menegur dia. Rasulullah dipanggil oleh paman beliau dan ia meminta supaya Nabi berhenti dari ajakannya karena takut gangguan Quraisy atas beliau. Tetapi Rasulullah enggan. Nabi berkata, demi Allah, sekali-sekali aku tidak akan meninggalkan urusan ini sehingga Allah menangkan dia atau sehingga aku binasa karenanya. Pamannya berkata kepada beliau, pergilah dan katakanlah apa yang engkau suka. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan engkau selama-lamanya. Demi Allah, hai pamanku, kalau mereka taruh matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku dengan syarat supaya aku tinggalkan urusan ini, aku tidak akan kerjakan sehingga Allah menangkan dia atau aku binasa karenanya. Kedatangan kaum Quraisy yang ketiga kalinya kepada Abi Thalib. Tatkala kaum Quraisy melihat bahwa Abi Thalib tidak mau menegah anak saudaranya, pergilah mereka kepadanya dengan Umarah bin Al-Walid. Mereka berkata kepadanya, ambillah anak muda ini sebagai anakmu dan serahkan kepada kami keponakanmu untuk kami bunuh dia. Paman Nabi berkata kepada mereka, alangkah buruknya permintaan kamu. Patutkah kamu memberikan kepadaku anak kamu atau aku mendidik dia? Tetapi aku memberikan kepada kamu anakku untuk kamu bunuh dia. Lalu mereka kembali dengan hampa tangan, sedang Rasulullah tetap terus menyiarkan Islam serta pamannya membela beliau. Gangguan kaum Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulailah kaum Quraisy mengganggu Rasul dan mengejek beliau, terutama sekali ketika Nabi pergi sembahyang. Sesudah mereka melihat Nabi terus tetap dalam ajakan beliau dan melihat pembelaan paman Nabi kepada beliau, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi mereka dengan sifat tidak lekas marah.
sabar, lemah lembut, dan suka memaafkan. Orang yang sangat mengganggu Nabi adalah Abi Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'ad, dan Al-Walid bin Mughirah. Sungguhnya Allah telah membalas pengejek-pengejekan itu sesudah hijrah Nabi dari antara mereka yang terbunuh dan ada yang binasa karena penyakit. Sebahagian dari gangguannya yaitu pada suatu masa ia melihat Rasul sembahyang, lalu ia melarang beliau sehingga Nabi beromong kasar kepadanya dan menggerentak dia. Maka ia berkata, "Apakah engkau hendak menggerentak aku, padahal aku seorang yang banyak berharta? Padahal aku seorang yang banyak berharta." Lalu Allah turunkan ayat sebagai ancaman kepadanya. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Janganlah begitu, jika ia tidak berhenti niscaya kami akan tarik jambulnya, jambul yang dusta lagi durhaka, maka biarlah ia panggil kaumnya, nanti kami akan panggil belang tentara kami. Ingatlah, jangan engkau turut dia, tetapi hendaklah engkau tunduk dan menyembah Allah. Ia pernah meletakkan kotoran di pintu rumah Rasul. Sebahagian dari gangguannya yaitu ia melihat pada suatu waktu Nabi sedang sembahyang, lalu ia cekik Nabi dengan keras. Maka datanglah Abu Bakar dan melepaskan Nabi sambil berkata, "Apakah kamu hendak membunuh orang yang berkata, Tuhanku itu Allah, sedang ia datang kepada kamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhan kamu?" Dialah yang Allah firmankan dalam Al-Quran, "Zarni wa man khalaqtu wahidan wa ja'altu lahu mala mamdudan wa banina syuhudan." Tinggalkanlah aku dan orang yang aku jadikan sendirian, dan aku jadikan baginya harta perpanjangan dan anak-anak yang terpandang. Sebagaimana firman Allah, "Inna kafainakal mustahzi'in." Sesungguhnya kami pelihara engkau dari pengejek-pengejek itu.